Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Aprilia Hakim dari kelas MN23M. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dan regulatory compliance dari dua sisi yang saling terkait dalam keberlanjutan bisnis. Dikerjakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan. Bisnis perusahaan menghadapi tantangan besar, yaitu profit versus keberlanjutan. Tidak hanya dalam mencapai keuntungan finansial, tetapi juga pada aspek menjaga keberlanjutan operasional dari potensi risiko yang dapat mengganggu performa bisnis. Solusi untuk menghadapi berbagai risiko salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko dan regulatory compliance. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Jenis-jenis risiko yaitu yang pertama ada operasional, yang kedua ada finansial, yang ketiga ada reputasi. Prosesnya melibatkan identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, pemantauan berkelanjutan, dan tujuannya untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kelangsungan operasional. Selanjutnya ada regulatory compliance. Bisa diartikan dengan ketaatan organisasi terhadap hukum, regulasi, standar, dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Aspek penting yang ada yaitu memahami kerangka hukum, memantau perubahan regulasi, menyesuaikan kebijakan dan prosedur. Risiko ketidakpatuhannya ada denda, sanksi, hilangnya reputasi, dan kerugian finansial. Selanjutnya ada hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Integrasi keduanya menghasilkan yaitu satu, yang penyelarasan strategi bisnis, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga kepercayaan pelanggan dan investor, yang keempat ada inovasi berkelanjutan. Selanjutnya ada tantangan integrasi. Satu, yang pertama kompleksitas regulasi, yang kedua ada keterbatasan pemahaman dan sumber daya ahli, yang ketiga ada koordinasi antar departemen, yang keempat ada kebutuhan teknologi dan sistem informasi, yang kelima adalah sulitnya pengukuran dan pemantauan kinerja, yang keenam ada perubahan cepat di lingkungan bisnis dan hukum. Selanjutnya ada keuntungan integrasi. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua penyelarasan strategi, manajemen biaya efektif, reputasi meningkat, dan daya saing lebih baik. Selanjutnya ada studi kasus dari online shop. Yang pertama ada data pelanggan, ada resikonya yaitu kebocoran data. Solusinya adalah enkripsi. Selanjutnya ada compliance, GDPR, Undang-Undang Privasi Konsumen. Yang kedua ada pembayaran, resikonya adalah penipuan, dan solusinya adalah fraud detection. Compliance-nya adalah PCI DSS. Yang ketiga ada keamanan transaksi, resikonya serangan cyber. Solusinya adalah SSL, protokol keamanan. Compliance-nya GDPR, UU Cyber. Yang keempat ada produk dan layanan. Resikonya adalah kualitas produk dan keterlambatan. Compliance-nya regulasi keamanan produk dan label. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan mengintegrasi risiko dan compliance yaitu fondasi keberlanjutan bisnis, keuntungannya efisiensi, reputasi, kepercayaan, daya asing, ada tantangan bisa diatasi dengan pendekatan holistik, kolaborasi lintas departemen, investasi teknologi, hasil dari perusahaan lebih kuat, adaptif, dan terpercaya. Sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.